Kembali dari Dunia Abadi, audiobook, novel silat, episode 340. Guyan Er tidak berbicara, tetapi mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Tang Xiu, menariknya ke dalam ruangan, lalu menutup pintu langsung dari dalam. Setelah itu, dia menyuruhnya duduk di kursi di dalam dan menekan bahunya. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sangat serius. Tuan, saya akan selalu menggunakan alamat ini untuk memanggil Anda. Tetapi saya sudah menjadi putri Kekaisaran Tang Besar, yang berarti bahwa saya adalah wanita Anda. Saya tahu bahwa sulit bagi Anda untuk menerima ini dalam waktu singkat, tetapi saya bisa menunggu selama Anda tidak mengucilkan saya. Bagaimana aku bisa mengabaikanmu? Itu hanya, Tuan, mari kita beri waktu untuk segalanya. Aku akan selalu menjadi wanitamu sampai aku mati. Bab 1304 Kehabisan Batu Iblis. Jauh di lubuk hati Tang Xiu, dia tidak bisa begitu saja melupakan apa yang telah terjadi. Melihat ekspresi serius Guyan Er, dia tidak punya pilihan lain selain tersenyum pahit. Dia tidak bisa menolak mentah-mentah karena dia tidak akan pernah bisa menyakitinya. Mungkin Yan Er benar, kita serahkan saja semuanya pada waktu. Tang Xiu mendesah dalam hati dan menepuk bahunya, berkata, kita tinggal saja di sini untuk berkultivasi dengan mantap selama beberapa hari ke depan. 8 bulan bukanlah waktu yang lama dan akan berlalu dengan cepat. Selain itu, kita sekarang memiliki banyak sumber daya kultivasi. Kita tidak perlu khawatir tentang masalah kultivasi semua anggota Kekaisaran Tang Besar. Guyan Er menyingkirkan perasaan kekanak-kanakannya dan menjawab. Sebagian besar anggota Kekaisaran Tang Agung adalah manusia dari bumi. Meskipun kita telah melatih mereka dengan akal sehat dunia abadi, mereka belum benar-benar merasakan atmosfer dan lingkungan di sini. Saya pikir kita harus membiarkan mereka keluar dari artefak kediaman surgawi secara berkelompok dan membiarkan mereka pergi ke lingkungan sekitar untuk merasakannya selama 8 bulan ke depan. Mata Tang Xiu berbinar dan dia mengangguk sambil tersenyum. Ide bagus itu tidak pernah terlintas di benakku. Itu benar-benar hebat. Kau benar. Mereka telah mengikuti kita ke dunia abadi tetapi hanya berlatih di planet tandus itu. Sudah 1,5 tahun, dan terakhir kali kita membiarkan semua orang keluar adalah untuk makan di sini. Mereka masih tahu terlalu sedikit tentang situasi dunia abadi. Ya, Guyan Er menambahkan, batu giok yang belum biasa tidak ada nilainya. Setiap orang perlu mempelajari apa yang tidak mereka ketahui. Di masa depan, orang-orang Kekaisaran Tang Agung harus hidup dan bekerja keras di dunia abadi. Jika mereka bahkan tidak memahami banyak akal sehat yang paling sederhana, mereka pasti akan menderita kerugian besar di masa depan. Menurut pendapatku, biarkan mereka merasakan derasnya ombak besar ke pantai. Mereka mungkin setia kepadamu dan Kekaisaran Tang Agung, tetapi aku berharap seluruh anggota Kekaisaran Tang Agung menjadi elit dari para elit dan yang kuat di antara yang kuat. Tang Xiu mengangguk pelan dan menggunakan indera spiritualnya untuk berkomunikasi dengan artefak Heavenly Abode. Tak lama kemudian, Tang Ahlang muncul di hadapannya. Melihat ekspresi penasarannya, Tang Xiu tersenyum tipis. Mulai hari ini, kalian akan mengikutiku untuk belajar dan berkultivasi. Dalam 8 bulan ke depan, anggota Kekaisaran Tang Agung akan keluar dari artefak Heavenly Abode secara berkelompok untuk mendapatkan pengalaman di luar. Keren sekali, Tang Ahlang benar-benar terkejut. Anggota Kekaisaran memang ingin keluar dari artefak Heavenly Abode untuk melihat dunia abadi yang sebenarnya. Tuan, bolehkah saya mengatur mereka untuk acara itu? Baiklah, katakan saja padaku, bagaimana kau akan melakukannya? Tang Xiu terkekeh. Tang Ahlang merenung selama beberapa menit lalu berkata. Anda baru saja mengatakan bahwa kita akan tinggal di sini selama 8 bulan, Tuan. Biarkan mereka semua tinggal di luar selama 8 bulan, yang akan bertentangan dengan ide Anda. Saya sarankan untuk membawa kelompok-kelompok keluar setiap 2 bulan. Setiap kelompok akan terdiri dari 60.000 anggota yang akan dipimpin oleh satu komandan, sedangkan seorang wakil komandan akan dipilih untuk setiap 10.000 orang. Akhirnya, setelah ditumpangkan di atas yang lain, setiap anggota yang berusia 30 tahun atau lebih harus mengurus 6 anak dari 4 legiun. Ide yang bagus. Sungguh tidak mudah untuk memikirkan begitu banyak hal dalam waktu yang singkat, tetapi kamu bisa melakukannya.
Tang Xiu mengangguk dengan gembira. Dengan saranmu sebagai dasar, buatlah beberapa penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan keselamatan anggota Kekaisaran Tang Agung kita. Setelah itu, bersiaplah untuk memulai besok. Ada masalah lain yang ada dalam pikiranku, Master. Tang Ahlang segera menyela. Meskipun setiap anggota telah menerima batu dan kristal abadi sebelumnya, jumlahnya sedikit dan semua orang ingin menggunakannya untuk menyerap dan memurnikannya agar dapat meningkatkan kultivasi mereka. Bisakah Anda mengirimkan pemberitahuan kepada Kementerian Keuangan untuk menerbitkan lebih banyak batu abadi untuk kami? Tang Xiu berpikir sejenak dan berkata, setiap orang akan memiliki 100 kristal abadi. Mengenai cara menggunakannya, biarkan mereka mencari tahu sendiri. Tang Ahlang sangat gembira dan mengangguk dengan tegas sebelum dia kembali ke artefak kediaman surgawi untuk mengatur segalanya. Tang Xiu kemudian memanggil Gu Xiaosui keluar dari artefak Heavenly Abode dan langsung memberinya 1 juta esensi kristal yang ia menangkan dari Ninenether Swordmeister. Ia tidak akan menggunakan esensi kristal ini untuk beberapa waktu. Bagaimanapun, level kultivasinya hanya di tahap abadi, dan menggunakannya akan benar-benar membuang-buang sumber daya. Namun, ia memiliki 35.680 monster abadi di bawahnya. Jadi Tang Xiu mengeluarkan 100.000 esensi kristal untuk mereka gunakan sementara. Dalam sekejap, 5 bulan berlalu dan hanya tersisa 3 bulan dari penunjukan pertaruhan antara Ninenether Swordmeister dan musuhnya. Sebanyak 2 kelompok yang terdiri dari 120.000 anggota Kekaisaran Tang Agung telah mengalami kehidupan di dunia luar dan membuat kemajuan yang baik dalam pengetahuan maupun kekuatan mereka. Kelompok ketiga kini berada di luar untuk memperluas pengalaman mereka. Tentu saja, rencana yang dibuat oleh Tang Ahlang jauh lebih rinci daripada yang dijelaskannya sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun anggota Kekaisaran Tang Besar berlatih di luar, mereka tidak menimbulkan banyak masalah. Banyak masalah kecil yang pasti muncul, tetapi semuanya mudah diselesaikan. Selain itu, Tang Su secara pribadi mengambil alih komando Departemen Intelijen untuk memberi instruksi kepada mereka sebelum ia membiarkan mereka pergi dengan kristal abadi. Tugas itu berada di luar jangkauan pelatihan mereka, tetapi Tang Xiu memerintahkan Jin Si dan Ye Xishan untuk mencapai wilayah Liceum abadi dalam waktu 3 tahun, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan. Departemen Intelijen hanya memiliki 3.000 anggota secara total. Mereka semua adalah tokoh kuat yang sangat ahli dalam mengumpulkan informasi. Meskipun 3.000 orang ini berada di bawah komando Jin Si dan Ye Xishan, Tang Xiu tetap menugaskan 2 dewa emas tahap akhir kepada mereka. Sebagai catatan tambahan, ada juga Kementerian Eksekusi di bawah pimpinan Tang An bersama dengan Feng Yang dan Sui Gui. Mereka memimpin 500 ahli pembunuhan di departemen tersebut. Mereka juga menjalani pengalaman selama 8 bulan di luar. Gu Xiaosui dan bibinya Tang Minlah yang membuat Tang Xiu merasa kesal dan bingung apakah dia harus menangis atau tertawa. Keduanya bertanggung jawab atas Kementerian Keuangan. Mereka mempelajari akal sehat di dunia abadi selama 5 bulan ini. Sementara pada saat yang sama, mereka menerapkan akal bisnis mereka, menggunakan 0,5 juta kristal abadi sebagai modal mereka untuk mendapatkan lebih dari 2 juta kristal abadi. Kemampuan seperti itu benar-benar membuat Tang Xiu takjub. Di paviliun pengamatan bintang, Tang Xiu duduk bersila di atas bantal, memegang batu iblis di masing-masing telapak tangannya, dengan cepat menyerap dan memurnikannya untuk memperkuat kekuatannya sedikit demi sedikit. Akhirnya, ketika 2 batu iblis terakhir diserap dan dimurnikan sepenuhnya, senyum masa muncul di wajah tampannya. Seni surgawi asal kosmik adalah seni kultivasi yang bahkan dianggap sebagai harta karun oleh dewa iblis. Menyerap kekuatan abadi tidak memiliki efek signifikan karena, paling banter, itu hanya dapat membuat kekuatan kekacauan primal dalam tubuhnya menjadi lebih kuat. Namun, yang paling ia butuhkan untuk menerobos adalah fisiknya saat ini. Bahkan tanpa basis kultivasinya, ia dapat menghancurkan makhluk abadi biasa dengan kekuatan fisik murni. Ia bahkan percaya diri untuk bertukar pukulan dan mengalahkan mereka semua. Yan Er, Tang Xiu menatap Gu Yan Er yang duduk bersila di sisi seberangnya. Gu Yan Er membuka matanya dan bertanya. Ada apa, Tuan? Aku akan mengajak Ahlang jalan-jalan dan membeli sesuatu selagi ada waktu luang, kata Tang Xiu. Kau tinggal saja di sini dan berlatih. Namun, jika aku tidak kembali dalam sebulan, tunggu hingga kelompok ketiga personel kita kembali.
dan biarkan kelompok keempat anggota keluar untuk mencari pengalaman. Guyan Er berpikir sejenak dan berkata, "Tidak masalah, aku akan mengurus artefak Heavenly Abode. Namun, Master, kau harus membawa keluar semua 17 emas abadi itu bersamamu. Kalau tidak, aku akan terus-menerus mengkhawatirkan keselamatanmu." Tidak perlu segugup itu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Meskipun lingkup pengaruh Istana He Shen sangat luas, kita tidak akan pergi terlalu jauh. Selain itu, tempat tinggal Nin Nether Swordmeister tidak terlalu jauh dari sini. Aku akan segera menghubunginya jika perlu. Aku yakin dia bisa tiba tepat waktu. Tuan, saya akan merasa tenang jika Anda membawa lebih banyak orang. Guyan Er bersikeras, baiklah, baiklah. Tang Xiu berkata, kalau begitu aku akan membawa Battle Peng dan 6 dewa emas lainnya. Oke. Guyan Er tidak mempersulit keadaan. Dia percaya bahwa dewa emas yang dibeli dari daerah narapidana dapat bertahan hidup di tempat yang ganas seperti itu, tempat karakter-karakter yang benar-benar tangguh dalam pertempuran disimpan. Tiba-tiba, raut wajah Tang Xiu sedikit berubah. Ia langsung mengulurkan tangannya dan dengan cepat, serangga pemakan bintang terbang keluar dari tubuhnya. Tepat setelah itu, Tang Xiu mendengar suaranya terkirim. Batu abadi, kristal abadi, tolong berikan aku banyak sekali. Ekspresi Tang Xiu sedikit berubah lagi. Setelah memberikan artefak Heavenly Abode kepada Guyan Er, dia segera membawa Star Devourer Insect ke ruang artefak. Ketika keduanya muncul di area kosong, dia dengan cepat mengeluarkan puluhan ribu kristal abadi dari cincin spasial dan bertanya dengan suara yang dalam. Apakah kamu berhasil menerobos, secara kebetulan? Ya. Serangga pemakan bintang hanya merespon sebentar dan mengeluarkan kekuatan melahap yang mengerikan yang terus-menerus menelan puluhan ribu kristal abadi. Segera setelah itu, ukuran serangga pemakan bintang mulai membesar. Dari ukuran jari menjadi tinggi 10 meter hanya dalam waktu setengah menit. Tubuhnya yang besar menyerupai bukit karena mengeluarkan aura yang sangat besar yang membuat ekspresi Tang Xiu sedikit berubah. Sambil menarik napas dalam-dalam, Tang Xiu mengeluarkan 1.000.000 kristal abadi dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke serangga pemakan jiwa. Aku bisa memberimu sebanyak yang bisa kau telan. Ingatlah untuk berusaha menembus secara langsung. Semakin kuat dirimu, semakin baik, dipahami. Serangga pemakan bintang merasa gembira. Keyakinan Tang Xiu membuat daya melahap yang keluar darinya menjadi semakin kuat dan kuat saat ia dengan cepat melahap jutaan kristal abadi. Segera setelah itu, tubuhnya membengkak lagi. Butuh waktu 8 hari bagi tubuhnya untuk berhenti mengembang sebelum auranya mulai stabil pada tingkat tinggi tertentu. Ketika ia meraung ke langit, Tang Xiu dengan cepat bergerak dan memukulnya. Diamlah, oke? Apa kau ingin mengejutkan semua orang di kediaman surgawi atau semacamnya? Tang Xiu menegurnya dengan marah. Serangga pemakan bintang dengan cepat memusatkan auranya dan tubuhnya dengan cepat menyusut. Dalam sekejap, ia menyusut menjadi seukuran kepalan tangan dan melayang di depan Tang Xiu, berkata, Aku agak bersemangat karena kekuatanku telah meroket, Tuan. Namun, aku benar-benar merasa sangat kuat sekarang. Setidaknya lebih kuat darimu. Tang Xiu memutar matanya sebagai tanggapan dan membentak dengan marah. Kau cukup kuat untuk melawan Dewa Emas, jadi kau pasti lebih kuat dariku, bodoh. Lagi pula, kau baru saja melahap terlalu banyak kristal doaku, untuk memulai. Bab 1305 Pengadilan Kegelapan. Tubuh Star Devourer Insect mulai berubah dan, setelah beberapa saat, berubah menjadi humanoid mini yang ditutupi oleh cangkang keras tetapi dengan kepala dan anggota tubuh manusia. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan gembira. Apa? Ternyata aku sebanding dengan ahli emas abadi? Itu hebat. Luar biasa. Jangan khawatir, Master. Aku baru saja melahap kristal abadi milikmu, tetapi aku akan membalasnya 10 juta kali lipat di masa mendatang. Setelah mengatakan itu, ia berputar pelan dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana menurutmu, Master? Apakah aku terlihat tampan dan keren? Yah, manusia di bumimu cukup menarik. Aku kangen hari-hari saat aku mengikutimu di bumi, Master. Tang Xiu menatapnya sambil tersenyum dan berkata,
Kalau begitu bagaimana kalau aku mengirimmu kembali ke bumi? Jangan pedulikan pikiranku itu, Master. Star Devourer Insect tersenyum dan berkata, "Yah, meskipun ada banyak hal menarik di bumi, aku tetap lebih suka di sini. Ya Tuhan, tempat ini punya makanan enak, kristal abadi, kekuatan abadi yang kaya, dan berbagai endapan mineral yang memabukkan itu sungguh mengagumkan. Lagi pula, ada master favoritku yang tinggal di sini, bukan?" Bah, dasar penjilat, Tang Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Tiba-tiba, dia dilanda firasat buruk setelah melihat ekspresi menyanjung di wajah orang ini. Dia memperhatikannya dengan hati-hati dan bertanya, "Aku sudah memberimu banyak kristal abadi, jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kamu juga tahu betapa luasnya budaya Tiongkok, jadi kamu pasti tahu pepatah di antara orang Tiongkok untuk tidak serakah dan cukup sudah, capiche?" "Tuan, kalian manusia juga perlu makan, kan?" tanya serangga pemakan bintang. "Seseorang tidak perlu makan jika kultivasinya sudah cukup kuat," jawab Tang Xiu. "Tapi aku masih muda, Tuan." Serangga pemakan bintang merasa dianiaya dan membalas. Tang Xiu benar-benar dikalahkan oleh orang ini. Orang ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dewa Emas, namun dia mengatakan dia masih muda? Bagaimana mungkin bajingan yang usianya hanya Tuhan yang tahu berkali-kali lebih tua darinya ini masih memiliki keterampilan untuk bertindak muda seperti ini? Bagaimana mungkin dia gagal menyadari esensi bajingan ini sebelumnya? Cepatlah kentut jika kau ingin mengatakan sesuatu. Tapi aku harus mengingatkanmu terlebih dahulu. Aku punya keluarga yang hebat di sini dan semua orang di Kekaisaran Tang Agung membutuhkan aku untuk memberi mereka makan. Jadi jika kau masih menginginkan kristal abadi, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menginginkan kristal abadi lagi, kata serangga pemakan bintang. Kau hanya perlu menyediakan biji, logam, atau material apapun. Selama itu bukan sampah, mereka bisa menjadi makananku. Aku juga bisa mengekstrak esensi mereka. Tuan, tidakkah kau ingin memiliki serangga pemakan bintang yang hebat sebagai pengawalmu? Tidak. Biarkan aku menjadi penjahatmu saja, oke? Aku pasti akan melahap siapapun yang tidak kau sukai, janji. Tang Xiu menatapnya dengan aneh dan bertanya. Bukan hanya kekuatanmu yang meningkat, kan? Sepertinya otakmu juga berevolusi. Andalah yang membawaku ke dalam tubuh Anda, Tuan. Serangga pemakan bintang berkata sambil tersenyum. Saya juga mengalami apa yang telah Anda alami. Jadi, tentu saja, IQ saya harus ditingkatkan, kalau tidak, saya akan sangat menyesal atas hadiah Anda. Tidak ada 10. Tang Xiu teringat semua hal yang pernah dia lakukan dengan wanita dewasa dan tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Namun ketika dia berpikir, apakah bajingan ini peduli tentang hal itu? Makhluk menyebalkan ini pasti tahu banyak tentang hal-hal antara pria dan wanita. Baiklah, aku akan memberikannya padamu nanti. Tang Xiu berjanji dan langsung memasukkannya kembali ke dalam tubuhnya. Ketika dia meninggalkan artefak Heavenly Abode dan muncul di hadapan Guyan Er, dia berkata sambil tersenyum. Baiklah, kami punya penjahat emas abadi lainnya sekarang, jadi kamu bisa tenang. Tidak akan ada bahaya yang menimpaku nanti. Serangga pemakan bintang benar-benar berhasil mencapai tahap abadi emas? Kecepatan kultivasinya sungguh sangat cepat. Jika tebakanku benar, lebih dari 35.000 monster akan segera dapat maju ke tahap abadi emas juga. Bagaimanapun, mereka telah hidup terlalu lama dan akumulasi berkelanjutan mereka akan membuat kekuatan mereka berkembang pesat setelah mereka memperoleh seni kultivasi abadi. Mari kita tunggu dan lihat. Tidak akan lama lagi sebelum Kekaisaran Tang besar kita akan memiliki puluhan ribu dewa emas. Guyan Er mengangguk sambil tersenyum sebagai jawaban. Namun, tak lama kemudian, ekspresinya sedikit berubah, menyadari bahwa meskipun dia masih bisa mempertahankan posisinya sebagai yang terkuat di Kekaisaran Tang besar sekarang, sejumlah besar dewa emas akan muncul seiring berjalannya waktu. Posisinya dalam bahaya, aku harus menerobos. Aku harus maju ke tahap Dewa Emas sempurna dalam waktu sesingkat mungkin. Selama aku bisa kembali menjadi Dewa Emas sempurna, aku masih bisa mempertahankan posisiku sebagai yang terkuat di Kekaisaran Tang besar, Bazar Puncak Hijau.
Di sebuah blok di daerah terpencil di Munggazing City, terdapat sebuah bangunan yang tidak terlalu tinggi dengan lingkungan yang biasa saja. Namun, setiap orang yang tinggal di Munggazing City tahu bahwa tempat itu sangat kacau. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat berkumpul di sana, sementara rumah bordil dan tempat perjudian dapat ditemukan di sana-sini. Di tempat yang sangat kacau itulah pasar gelap yang besar perlahan-lahan terbentuk. Pasar gelap ini memiliki banyak barang yang tidak tersedia di tempat lain di kota Munggazing. Misalnya, banyak barang jahat. Bahkan barang-barang dari alam iblis, dan alam Asyura dapat ditemukan di sini. Singkatnya, siapapun dapat menemukan apapun yang mereka inginkan di tempat ini selama mereka memiliki banyak batu abadi, kristal, atau esensi kristal di cincin spasial mereka. Tang Xiu membawa Tang Ahlang, Battle Peng, dan beberapa dewa emas lainnya dan berpakaian seperti kultivator biasa saat mereka berbaur di bazar puncak hijau. Tujuan utama Tang Xiu datang ke sini adalah untuk membeli sumber daya untuk seni kultivasinya. Seni surgawi asal kosmik, jadi pertama kali dia datang sebagai orang asing adalah untuk mencari pemandu, capung hiasan. Lelaki itu hanyalah seorang gangster kelas teri, yang paling rendah di antara gangster-gangster lain di Green Summit Bazaar. Ia adalah seorang yang berbicara layaknya manusia kepada manusia, bertingkah seperti hantu ketika berpapasan dengan hantu, dan terus berganti peran sesuai dengan situasi. Pendek kata, ia menjalani kehidupan yang baik dengan mengandalkan kelicikannya. Menjadi pemandu wisata adalah salah satu jati dirinya, dan ia memanfaatkannya untuk mendapatkan uang tambahan. Akan tetapi, ia telah berada di sana selama berabad-abad dan tidak pernah sekalipun bertemu orang kaya raya atau menerima imbalan yang terlalu besar. Di pintu toko Spirit Beast, Feston Dragonfly bersandar di pintu toko dengan segala macam kebosanan yang memenuhi dirinya. Matanya melirik sekilas ke sekeliling kerumunan. Namun tiba-tiba, ekspresinya berubah dan matanya terpaku pada sekelompok 9 orang yang lewat tidak jauh dari sana. Dia memiliki kemampuan khusus yang hanya dia sendiri yang tahu. Kemampuan khusus itu memungkinkan dia untuk merasakan aura orang lain. Meskipun aura pihak lain telah terkekang, dia masih bisa merasakannya, sehingga dia bisa menilai tingkat kultivasi mereka. Seorang abadi biasa dengan seorang kultivator biasa, namun mereka diikuti oleh 7 ahli emas abadi. Orang-orang ini jelas bukan penduduk asli Green Summit Bazaar karena saya belum pernah melihat mereka. Melihat penampilan mereka, mereka pasti datang ke sini untuk membeli sesuatu. Mungkin karena mereka tidak mengenal tempat ini, jadi mereka hanya melihat dengan saksama. Setelah orang itu menyimpulkan, dia langsung menyapa 9 orang itu dengan wajah penuh senyum. Sambil menghalangi jalan Tang Xiu, dia mengangguk padanya dan berkata sambil tersenyum. Apakah Anda mungkin butuh pemandu, Tuan? Si kecil ini bernama Feston Dragonfly, buku panduan Green Summit Bazaar yang bisa Anda tanyakan. Apakah Anda ingin membeli beberapa barang khusus atau membutuhkan sesuatu di sini? Beritahu saya saja. Si kecil ini menjamin bahwa dia bisa membawa Anda ke tempat terbaik untuk membeli apapun yang ingin Anda beli. Sebutkan harganya, kata Tang Xiu. Feston Dragonfly langsung gembira mendengarnya dan menjawab sambil tersenyum. Tuan, Anda baru saja mendapatkan pemandu terbaik di sini, jadi harga untuk layanan saya akan jauh lebih mahal. 2 batu abadi sehari. Tentu saja, saya mengenakan biaya lebih mahal daripada yang lain karena beberapa alasan. Pertama, saya dapat membantu Anda menawar saat membeli sesuatu dan saya berjanji dapat mengungkap orang-orang yang berani mencoba menipu Anda. Selain itu, saya menjamin tidak akan mengambil beberapa bonus rahasia. Anda tahu apa yang saya katakan, bukan? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Aku tahu, Tang Xiu mengangguk sebagai jawaban. Bonus, yang dimaksud adalah untuk pemandu yang membawa calon pelanggan ke toko yang mereka kenal. Setelah pelanggan membeli sesuatu, mereka akan mendapat komisi dari toko. Tang Xiu kemudian beralih ke Feston Dragonfly dan berkata sambil tersenyum. Namamu cukup menarik, dan rekomendasimu sendiri juga cukup efektif. Aku memang datang ke sini untuk membeli beberapa barang. Aku akan memberimu 2 kristal abadi jika kau bisa melayaniku dengan baik. Jangan khawatir, Tuan, saya janji akan memberikan pelayanan terbaik. Tiba-tiba, kata-katanya terhenti tiba-tiba karena ketidakpercayaan menutupi wajahnya yang cantik.
Dia berkedip dan bertanya dengan terbata-bata. Kamu? Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu akan memberiku 2 kristal abadi setiap hari dan bukan batu abadi? Kau tidak salah dengar, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Selesaikan tugas dengan baik dan aku tidak hanya akan memberikan 2 kristal abadi setiap hari, tetapi juga banyak hadiah setelah aku menyelesaikan semua pembelianku. Namun, jumlah hadiah akan bergantung pada kemampuanmu dalam proses tersebut. Feston Dragonfly tampak gembira. Ia mengangguk berulang kali dan membungkuk. Jangan khawatir, Yang Mulia. Saya bersumpah kepada Tuhan bahwa Anda akan mendapatkan layanan terbaik yang dapat saya berikan. Untuk beberapa hari ke depan, Anda akan menjadi surga dan bumi saya, orang tua saya, dan dermawan saya. Anda dapat memberitahu saya barang apapun yang ingin Anda beli dan saya akan segera membawa Anda ke sana. Jadi, kamu pasti tahu tempat yang menjual batu iblis? Tanya Tang Xiu. Feston Dragonfly tertegun sejenak sebelum mengangguk dan menjawab. Aku tahu barang-barang yang dijual di Dark Court. Kebanyakan dari barang-barang itu adalah barang-barang dari alam iblis. Selain itu, Dark Court sendiri juga merupakan toko dengan batu iblis terbanyak di Green Summit Bazaar. Kalau begitu, tunjukkan jalannya. Tang Xiu mengangguk. Pengadilan kegelapan terletak jauh di dalam Green Summit Bazaar dan meluas hingga ke satu sisi. Ketika semua orang tiba, Tang Xiu menemukan bahwa pengadilan kegelapan itu sendiri adalah artefak bermutu tinggi. Selain efek pertahanannya, tidak ada fitur ofensif, jadi digunakan sebagai toko. Saat semua orang memasuki Dark Court, mereka menemukan banyak stand dan toko independen di dalamnya yang semuanya ditempati oleh orang-orang yang menjual barang-barang dari alam iblis. Apakah Anda di sini untuk membeli atau menjual? 2 pria agung berpakaian baju besi hitam menyambut mereka. Mata mereka menatap tajam ke arah kelompok itu, dan pertanyaan itu datang dari pria di sebelah kiri. Beli? Jawab Tang Xiu. Pria di sebelah kiri mengangguk dan berkata, 1 batu abadi per orang sebagai biaya masuk. Tang Xiu mengeluarkan 10 batu abadi dan menyerahkannya kepada pihak lain sambil melihat mereka pergi. Kemudian, dia melihat-lihat kios dan toko-toko independen di dalamnya. Feston Dragonfly jelas merupakan pengunjung tetap tempat itu karena dia dengan riang bercanda dan menyapa banyak kios dan pemilik toko. Bab 1306, merampas barang berharga seseorang. Berjalan perlahan di sepanjang koridor pengadilan kegelapan, mata Tang Xiu terus-menerus menyapu kios-kios di kedua sisi. Indra spiritualnya bahkan menyelimuti semua area di sekitarnya, mengamati barang-barang di kios-kios dan toko-toko independen. Dia memang menemukan beberapa batu iblis, tetapi setelah melihat barang-barang di sini, dia segera menyadari bahwa ada barang-barang yang lebih baik daripada batu iblis untuknya, seperti inti iblis dan esensi iblis. Selain itu, masih banyak buah iblis. Yang paling mengejutkan Tang Xiu adalah beberapa orang berani menjual pil iblis. Perlu dicatat bahwa apapun yang berasal dari alam iblis selalu dijauhi dan ditolak oleh dewa-dewi ortodoks. Bahkan beberapa orang yang memiliki rasa keadilan membunuh secara paksa orang-orang yang menjual barang-barang tersebut dari alam iblis. Tang Xiu sendiri tidak melakukan hal-hal ekstrim seperti itu. Menurutnya, ada banyak hal baik di alam iblis. Jika benda-benda itu dapat digunakan dengan wajar, efeknya akan jauh lebih baik daripada di alam abadi. Feston Dragonfly mengikuti Tang Xiu sepanjang waktu. Meskipun ia menyapa pemilik kios dan toko, matanya hampir selalu tertuju pada Tang Xiu. Setelah berjalan beberapa kilometer, lelaki itu akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apakah Anda memiliki beberapa kios atau toko dalam pikiran Anda sekarang, Yang Mulia? Jika Anda masih mempertimbangkannya, saya sarankan Anda pergi ke toko Great Demon Venerable. Harga barang di sana mungkin sangat mahal, tetapi toko itu memiliki barang terlengkap dan terbaik yang dapat Anda temukan di sini. Kalau begitu, bawa kami ke sana, kata Tang Xiu. Sesuai keinginan Anda, Tuan. Dragonfly kemudian menuntun Tang Xiu dan yang lainnya berjalan beberapa ratus meter lagi sebelum akhirnya berhenti di luar sebuah toko independen. Matanya melirik pria di pintu toko dan kemudian berteriak. Yo, si gigi berbulu, kau harus menyelamatkanku dari kecuranganmu di sini. Aku membawakanmu seorang pelanggan terhormat, jadi kau harus segera mengirim pemberitahuan kepada Tuan Iblis untuk menyambut mereka. Mengerti?
Pria itu memutar matanya ke arahnya sebelum melirik semua orang di kelompok Tang Xiu. Kemudian, dia perlahan berteriak ke dalam. Hei, Paman ke-18, kamu punya beberapa pelanggan. Cepat keluar dan sambut mereka. Beberapa saat kemudian, saat Tang Xiu dan yang lainnya memasuki toko, mereka melihat seorang pria setengah baya yang gemuk dan tampak seperti bola daging keluar dengan lesu. Salah satu matanya terbuka sedikit dan menatap Tang Xiu dan yang lainnya. Kemudian, dia bertanya sambil tersenyum. Apa yang ingin kalian beli, pelanggan? Tang Xiu menarik kembali indera spiritualnya karena saat ini, mereka bukan satu-satunya pelanggan di toko itu, jadi dia menjawab. Batu iblis, esensi iblis, buah iblis, cairan iblis. Tentu saja, jika kamu punya beberapa pil iblis bermutu tinggi, aku juga menginginkannya. Klien besar. Great Demon Venerable terkejut dan menyeringai. Pelindung yang terhormat, semua yang Anda butuhkan dapat ditemukan di toko ini. Anda dapat langsung mendapatkannya dan kami akan menjumlahkan total harganya. Tentu saja, saya akan memberi Anda diskon jika Anda membeli dalam jumlah besar. Baiklah. Tang Xiu mengambil cincin spasial dari Great Demon Venerable dan kemudian berjalan melewati rak-rak. Kemudian, ia meletakkan potongan-potongan batu iblis, esensi iblis, buah iblis, dan cairan iblis ke dalam cincin tersebut. Semuanya sudah ditandai dengan label harga, jadi Tang Xiu tahu nilainya. Akhirnya, Tang Xiu berhenti di sudut paling dalam, melihat lusinan botol dan toples yang diletakkan di rak. Kilatan melintas di matanya saat dia meletakkan semua pil iblis di atasnya ke dalam cincin. Tepat saat dia hendak meninggalkan tempat itu, 5 sosok tiba-tiba menghalangi jalannya. Anda tidak perlu menyapu semuanya di sini, tidak peduli seberapa kaya Anda. Bukan, Tuan? Saya benar-benar membutuhkan pil racun miasma itu. Saya telah mencarinya di banyak tempat sebelum saya menemukannya di sini. Bagaimana kalau saya membayar Anda 2 kali lipat harganya? Kata seorang pria kekar dengan acuh tak acuh. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, siapa cepat dia dapat. Siapa yang beli duluan akan dapat. Pil racun miasma ini juga punya efek yang besar padaku, jadi aku tidak bisa menukarnya denganmu. Cahaya dingin melintas di mata lelaki kekar itu dan dia berkata lagi dengan acuh tak acuh. Kamu belum membayarnya, kan? Belum, memang. Tang Xiu mengangguk. Karena kamu belum membayarnya, maka itu bukan milikmu dan tetap milik toko dan menjadi objek tawar-menawar bagi penawar tertinggi. Kata pria kekar itu, aku tidak mau repot-repot berurusan denganmu, jadi mari kita bandingkan kekayaan kita dan lihat siapa yang sanggup membayar harga lebih tinggi. Bagaimana? Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah memasukkannya ke dalam cincin, yang berarti aku berhak membelinya terlebih dahulu. Kau tidak akan pernah mendapatkannya kecuali aku menyerahkannya. Apa kau mencari kematian, bocah nakal? Kau harus melakukannya jika Tuan Muda menginginkannya. Kalau tidak, aku akan mengusirmu dari bazar puncak hijau. Seorang lelaki tua di belakang lelaki kekar itu mengeluarkan niat membunuh yang kuat yang terlihat di wajahnya saat dia berteriak. Tang Xiu menatapnya dengan acuh tak acuh. Matanya kemudian beralih ke wajah pria kekar itu dan berkata dengan ringan. Apakah yang dia katakan itu juga ada dalam pikiranmu? Pria kekar itu tidak berbicara, tetapi matanya yang dingin menunjukkan sikapnya. Tang Xiu menoleh ke arah Great Demon Venerable yang datang dan tersenyum tipis. Lalu, kepada siapa kau ingin menjualnya? Demon Venerable tersenyum menanggapi dan berkata, kalian berdua bisa bernegosiasi. Kalau begitu, datanglah kepadaku untuk membayar tagihan. Tang Xiu menoleh ke arah pria kekar itu dan mengangguk. Biarkan aku memberimu sedikit rasa malu karena kau ingin membandingkan kekayaan denganku. Sebotol pil racun miasma dihargai 80.000 kristal abadi, sementara aku akan membelinya seharga 800.000. Harganya 10 kali lebih tinggi. Apakah kau akan menawar lebih tinggi dariku? Pria kekar itu mencibir dan berkata, saya punya 1 juta kristal abadi di sini. 2 juta, kata Tang Xiu. 3 juta, sahut pria kekar itu lagi. Tang Xiu sedikit mengernyit dan berpikir sejenak. Kemudian, dia berkata dengan marah. 10 juta kristal abadi. Apakah kamu masih berani menawar?
Cahaya dingin bersinar di mata pria kekar itu saat dia menatap Tang Xiu seolah-olah dia ingin melihat apa yang terjadi pada pria itu. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan dingin. 11 juta kristal abadi. Tang Xiu memutar matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah orang kaya itu idiot atau semacamnya? Pil racun miasma hanya bernilai hingga 100.000 kristal abadi, tetapi kamu masih ingin membayarnya untuk 11 juta kristal abadi? Hah, lupakan saja. Aku terlalu malas untuk menyinggungmu, jadi sebaiknya aku memberikannya kepadamu. Jika kamu menginginkannya, bayar saja 80.000 kristal abadi. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pil racun miasma dari cincin spasial dan melemparkannya ke orang itu. Kemudian, dia menyerahkan cincin itu kepada Yang Mulia Iblis Agung. Dia menatap pria yang marah itu dan tersenyum tipis. Lihatlah, aku sudah membeli cukup banyak barang dan kau harus tahu bahwa aku masih kesal padamu. Sebaiknya kau memberi harga yang lebih murah, kalau tidak aku tidak keberatan mengungkap apa yang telah terjadi di sini hari ini. Great Demon Venerable sendiri merasa terganggu oleh Tang Xiu. Melihatnya bersedia membiarkan pihak lain membeli pil racun miasma seharga 80.000 kristal abadi, harga aslinya. Namun, itu adalah perselisihan antara Tang Xiu dan pria itu, jadi dia hanya bisa menahan kekesalannya dalam hati. Saat indera spiritualnya menyapu cincin itu, dia berkata, semuanya akan menjadi 64,72 juta kristal abadi. Kamu membeli begitu banyak barang di sini, jadi aku akan memberimu diskon dan mengabaikan 20.000 kristal abadi itu. Apakah itu tawaranmu? Tang Xiu mengerutkan kening dan berkata, apakah menurutmu aku kekurangan kristal abadi atau semacamnya? Aku hanya kesal, jadi itu diskon untukmu. Great Demon Venerable mencibir dingin. Terima atau tinggalkan saja. Di sampingnya, ekspresi Dragonfly berubah dan dia menyela dengan suara berat. Tuan Iblis, saya selalu menghormati Anda, jadi saya selalu membawa pelanggan besar ke toko Anda. Dalam 50 tahun terakhir, saya telah membawa Anda setidaknya ratusan pelanggan terhormat, Tuan. Meskipun Anda memberi saya banyak batu abadi sebagai balasannya, saya tahu Anda mendapatkan lebih banyak dari saya. Tuan, butuh banyak usaha bagi saya untuk menarik semua pelanggan itu kepada Anda. Jika Anda hanya mengusir pelanggan yang saya bawa pergi karena Anda kesal, saya akan segera membawa Tuan ini pergi dan saya tidak akan pernah datang ke tempat Anda lagi di masa mendatang. Niat membunuh terpancar di mata Great Demon Venerable saat ia menatap Dragonfly. Ia segera berpikir dalam hati dan ekspresi dingin di hatinya akhirnya menghilang saat ia menggerutu marah. Beraninya kau mengancamku, bajingan kecil? Hebat, betapa hebatnya dirimu. Baiklah, 64 juta. Kalau begitu, aku akan membebaskan 720.000 kristal abadi. Dragonfly melirik Tang Xiu dan melihat ekspresinya yang acuh tak acuh. Tiba-tiba dia menggertakkan giginya dan menyela. Tuan Iblis, Anda tahu betapa saya menghormati Anda. Dapat dikatakan bahwa Anda adalah idola saya. Saya berfantasi berkali-kali untuk menjadi sekuat dan sehebat Anda sebagai pengusaha di masa depan. Namun, saya telah mendatangkan lebih dari 10 pelanggan besar untuk Anda di masa lalu dan saya tidak dapat membayangkan seberapa besar keuntungan yang Anda peroleh dari mereka. Oleh karena itu, turunkan menjadi 60 juta. Jual semuanya seharga 60 juta kristal abadi dan saya jamin bahwa saya akan membawa semua pelanggan yang telah saya tarik kepada Anda di masa depan. Tidak mungkin. Great Demon Venerable hampir melompat keluar dan meraung marah. Semua keuntungan yang kudapat dari bajingan-bajingan ini bahkan tidak cukup untuk menebus 4,72 juta kristal abadi. Bagaimana kau bisa membuatku mengurangi begitu banyak sekaligus? Apa kau gila? Aku tidak akan mengambil komisi apapun dari semua pelanggan yang akan kubawa kepadamu di masa mendatang, kata Dragonfly keras-keras. Jantung Great Demon Venerable berdebar kencang dan dia menatap pria itu dengan tidak percaya, lalu bertanya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau pikir kau siapa? Bocah nakal? Siapa bocah nakal ini? Kau rela memotong sumber pendapatanmu sendiri demi dia? Dia orang baik, kata Dragonfly dengan serius. Dia memberiku lebih banyak uang daripada orang-orang yang pernah kutemui sebelumnya. Lebih jauh, dia tidak pernah menegur atau mengumpatku dan malah memberikan sedikit rasa hormat.
Itulah sebabnya aku bersedia membelanya. Great Demon Venerable terdiam dan menatap Dragonfly dan Tang Xiu. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Hah, lupakan saja, aku tidak akan memaksakan hargaku sebelumnya. 62 juta kristal abadi dan itu saja. Kau menginginkannya, maka cepatlah bayar. Enyahlah sekarang juga jika kau tidak mau menerimanya. Tang Xiu menepuk bahu Dragonfly dan langsung mengeluarkan cincin ruang angkasa. Dia menyerahkannya kepada Great Demon Venerable dan berkata, ada 600.000 esensi kristal dan 2 juta kristal abadi di dalamnya. Great Demon Venerable menghitungnya sebelum akhirnya mengangguk dan berkata, jumlahnya benar, pilih apapun yang kamu inginkan jika masih ada yang kamu butuhkan di sini. Pergilah sekarang jika kamu tidak membutuhkan yang lain. Tang Xiu melirik ke samping, menatap pria kekar yang tampak menikmati pemandangan yang ramai. Dia kemudian berbicara kepada pria itu. Lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Kita bisa dikatakan tidak memiliki kerukunan tanpa perselisihan sebelumnya. Selamat tinggal, kita akan bertemu lagi di masa depan jika takdir menghendakinya. Pria kekar itu mengabaikannya sambil mencibir dalam hati. Meskipun dia pria pendendam, dia masih ingat omelan Tang Xiu tadi. Bab 1307, Kenangan Masa Lalu. Setelah meninggalkan toko, Tang Xiu tidak langsung meninggalkan Green Summit Bazaar. Jika bukan karena konflik dengan pria kekar itu, dia berencana untuk menyimpan sejumlah uang dan menyimpannya untuk hari-hari sulit. Namun sekarang, yang ingin dia lakukan adalah menghabiskan uang dengan gila-gilaan, setidaknya membersihkan semua batu abadi, kristal, dan esensi kristalnya untuk saat ini. Ini gila. Feston Dragonfly sebelumnya telah menyadari bahwa Tang Xiu adalah orang kaya, tetapi dia tidak pernah menyangka kekayaan Tang Xiu akan sebesar ini. Hanya dalam waktu 3 hari, dia diam-diam menghitung jumlah uang yang dihabiskan Tang Xiu. Jumlah total pengeluaran Tang Xiu telah melampaui ratusan juta kristal abadi. Itu ratusan juta, 1 miliar, demi Tuhan. Meskipun pernah mendengar bahwa banyak orang super kuat memiliki kekayaan hingga ratusan juta kristal abadi, Dragonfly tidak pernah membayangkan bahwa beberapa orang akan menghabiskan begitu banyak kekayaan hanya dalam beberapa hari. Sudah hampir selesai, Tang Xiu merasa puas ketika mereka meninggalkan toko. Akibat menghabiskan ratusan juta batu abadi adalah ia tidak perlu lagi khawatir tentang sumber daya kultivasi untuk waktu yang lama di masa mendatang. Sumber daya yang dimilikinya sekarang bahkan cukup untuk maju ke tahap minor ke-9 dari tahap besar kedua seni surgawi asal kosmik. Begitu ia mencapai tahap minor ke-9 ini, kekuatannya akan sebanding dengan para ahli emas abadi puncak. Bahkan kemungkinan besar ia memiliki apa yang diperlukan untuk melawan emas abadi sempurna tahap tengah. Tang Xiu menatap Feston Dragonfly yang sedang menjilati pantat. Dia mengangkat tangannya dan menepuk bahu pria itu sebelum mengeluarkan 10 esensi kristal dan menyerahkannya kepadanya. Ini adalah hadiahmu karena telah membantuku berbelanja dan menawar dalam 4 hari ini. Ekspresi Dragonfly menjadi kusam dan ketidakpercayaan memenuhi matanya. Bahkan tangan yang memegang 10 esensi kristal sedikit gemetar. Esensi kristal, dan bahkan 10 diantaranya, perlu diketahui bahwa 1 esensi kristal dapat ditukar dengan 10.000 batu abadi. 10 diantaranya tepat bernilai 100.000 batu abadi. Dragonfly telah hidup selama sekitar 1 abad dan sekarang menjadi ahli Naschen Soul. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa dia bisa mendapatkan 100.000 batu abadi dalam hidupnya, jumlah yang sangat besar di matanya. Tang Xiu tersenyum tipis sebagai tanggapan dan tidak dapat menahan rasa bersalah dalam hatinya. Dia benar-benar tidak keberatan memberi lebih banyak kepada orang ini, tetapi dia hanya memiliki 10 esensi kristal yang tersisa. Baiklah, nanti kita bertemu lagi, ya? Setelah berkata demikian, dia membawa Tang Ahlang, Battle Peng, dan 6 dewa emas lainnya ke perbatasan Green Summit Bazaar. Sambil memegang 10 esensi kristal, Dragonfly perlahan mengangkat kepalanya dan menatap punggung Tang Xiu. Bibirnya bergerak beberapa kali dan auranya tiba-tiba meledak. Meskipun dia sangat lemah, keuletan dan ketegasan memenuhi matanya. Dia langsung berlutut ke arah kepergian Tang Xiu dan berteriak. Tuan, bisakah Anda membawa saya di bawah Anda? Saya bersedia mengikuti Anda selamanya.
Langkah Tang Xiu terhenti. Saat 8 orang di belakangnya menyerah, Tang Xiu menatap Dragonfly yang berlutut dengan ekspresi aneh. Deja vu. Itu terjadi 1000 tahun yang lalu, bukan? Seberapa miripkah mata bocah Veston Dragonfly ini dengan mata pengemis kecil yang compang-camping dan kotor itu? Mata yang penuh rasa terima kasih, memohon, namun penuh ketegasan dan keuletan? Tang Xiu masih ingat pengemis kecil itu, yang dia jadikan murid. Anak laki-laki itu mengikutinya dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi hingga dia menjadi ahli emas abadi sempurna. Dialah yang secara tidak sengaja mengatakan bahwa dia ingin memiliki bunga aneh di jurang tak berujung. Pengemis kecil itu melintasi ribuan domain abadi menuju jurang tak berujung, menjelajah dalam dengan hanya sedikit peluang untuk bertahan hidup hanya untuk mengambil bunga aneh itu. Justru karena bunga aneh itulah yang membuat pengemis kecil menjadi sasaran pengejaran oleh segerombolan dewa emas sempurna dari berbagai domain dewa. Saat itu, Tang Xiu sudah terlambat. Dia membantai semua dewa emas sempurna di sana begitu dia tiba dan akhirnya mengambil pengemis kecil yang sekarat. Dia mengambil bunga itu dengan mata berkaca-kaca saat dia menyaksikan saat-saat terakhirnya saat jiwanya menghilang. Pada saat itulah Tang Xiu mulai membantai seluruh sekte dan klan para pelaku kejahatan. Totalnya lebih dari 48.000 dewa, termasuk satu dewa tertinggi, lebih dari 30 dewa emas sempurna, dan terlalu banyak dewa emas untuk dihitung. Selangkah demi selangkah, Tang Xiu berhenti di depan Dragonfly, mengamati mata yang dikenalnya itu, dan bergumam. Beri aku alasan, aku akan memberikan hidupku dan bekerja untukmu. Dan kau akan membuatku lebih kuat. Jantung Tang Xiu berdegup kencang beberapa kali. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pertanyaan itu sama dengan yang diajukan kepada pengemis kecil, dan itulah jawaban yang diberikan pengemis kecil kepadanya. Benar sekali, persis sama, bahkan tidak ada satu kata pun yang salah atau hilang. Tang Xiu mengepalkan tangannya dan perlahan mengendurkannya. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil Dragonfly dan berbicara dengan penekanan pada setiap kata. Dragonfly, mulai hari ini kau adalah muridku. Aku ingin kau bekerja untukku, tetapi sebagai gantinya, aku memintamu untuk menjadi lebih kuat, Master. Dragonfly berlutut lagi dan langsung memukul kepala Tang Xiu sebanyak 3 kali. Itulah kesempatan yang selama ini ia dambakan, keinginan lama untuk menjadi lebih kuat. Di matanya, meskipun Tang Xiu hanyalah seorang dewa biasa dan seharusnya tidak mencapai tahap dewa bumi, dia percaya bahwa Tang Xiu yang sebenarnya sangat kuat. Lagi pula, tidak sembarang orang memiliki 7 dewa emas sebagai pengawal. Tang Ahlang tersenyum. Kali ini, dia mengulurkan tangan dan menarik Dragonfly dan berkata sambil tersenyum. Namaku Tang Ahlang, tolong panggil aku kakak senior Ahlang. Dragonfly tertegun dan kemudian memanggil dengan hormat. Kakak senior Ahlang. Senyum Tang Ahlang semakin cemerlang. Dia mengeluarkan 9 esensi kristal dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada Dragonfly. Guru baru saja memberimu 10 esensi kristal. Aku tidak bisa memberimu lebih dari yang guru berikan kepadamu, jadi aku akan memberikan 9. Hitunglah itu sebagai amplop merah yang diberikan oleh saudara bela diri senior kepadamu untuk pertemuan pertama. Terima kasih, kakak senior Ahlang, jawab Dragonfly penuh rasa terima kasih. Tang Xiu tersenyum dan bertanya. Apakah masih ada yang perlu dikhawatirkan di sini? Kami bukan dari Kastil Hessen dan akan meninggalkan domain abadi ini dalam beberapa bulan. Saya tidak punya orang tua dan saudara kandung, kata Dragonfly. Hanya ada seorang teman yang pergi dengan karavan 2 tahun lalu dan tidak berada di domain abadi ini. Kalau begitu, ikutlah denganku. Tang Xiu mengangguk, ketika kamu menjadi kuat di masa depan, akan ada hari untuk bertemu temanmu selama dia masih hidup, dipahami. Dragonfly mengangguk dengan tatapan tegas di matanya. Dia mengerti apa yang dimaksud Tang Xiu. Memang hampir mustahil untuk bertemu temannya lagi di dunia abadi yang tak terbatas ini. Hanya ada satu cara untuk bertemu temannya lagi, yaitu menjadi orang yang benar-benar kuat sehingga seluruh dunia abadi mengetahui namanya. Saat itu, dia hanya perlu mengucapkan sepatah kata dan banyak orang akan membantunya menemukan temannya. Bahkan mungkin saja temannya akan menemukannya setelah mengetahui namanya. Di persimpangan Jalan Green Summit Bazaar. Tang Xiu duduk dengan tenang di kedai teh dekat gerbang,
memandang jalan di bawah jendela sambil menikmati secangkir teh abadi. Di sampingnya, selain Tang Ahlang dan Dragonfly, hanya ada Battle Peng dan seorang emas abadi. 6 emas abadi lainnya telah menghilang tanpa diketahui. Setengah hari berlalu dengan cepat. Salah satu dewa emas bernama Kahal muncul di depan Tang Xiu. Mata pria itu berbinar saat dia melaporkan. Saya sudah menyelidikinya dengan jelas, Tuan. Orang itu adalah Tuan muda klan Hunter dari Kastil Hessen, seorang dewa pedang bernama Scarlet Hunter. Keempat pria di sekitarnya adalah dewa emas yang bertanggung jawab untuk melindunginya. Kau tahu di mana orang ini sekarang? Tanya Tang Xiu. Tipsy Lunar House, kata Kahal, mereka berenam diam-diam mengawasi. Tidaklah tepat bagi kita untuk mengambil tindakan di Green Summit Bazaar, jadi kita tunggu saja. Dia seharusnya bukan orang awam yang sangat miskin mengingat statusnya sebagai tuan muda. Kuharap dia tidak mengecewakanku. Saya punya ide yang bisa membuatnya meninggalkan tempat itu lebih awal, Tuan, kata Tang Ahlang sambil tersenyum. Ide apa? Tanya Tang Xiu. Tang Ahlang mendekatkan diri pada Tang Xiu dan membisikkan beberapa patah kata. Senyum di wajah Tang Xiu semakin cerah dan dia mengangguk setuju. Ya, metodenya mungkin tidak masuk akal, tetapi itu memang yang paling sederhana dan paling efektif. Lakukanlah, suruh dia meninggalkan Green Summit Bazaar secepatnya, di Tipsy Lunar House. Disebut-sebut sebagai restoran paling mewah di Green Summit Bazaar, tempat ini dikenal menyajikan hidangan lezat dan anggur berkualitas, yang membuat banyak orang yang gemar menikmati makanan enak tinggal dan lupa pulang sambil menghabiskan emas dan perak seolah-olah tidak ada hari esok. Sebagai tuan muda klan Hunter, Scarlet Hunter memiliki status terhormat dan banyak pilihan dalam hidup. Salah satunya adalah menjadi pencinta kuliner. Bersambung ke episode 341. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.